Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvina Ramadhani dari kelas 1110 Peminatan Ilmu Tafsir dengan guru pengajar Ibu Irma. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang mutlak dan muqayyad sebagai metode istinbat hukum dari Al-Quran dan hadis. Di sini terdapat penulisnya yaitu Eni Nazrah Pulungan dengan tahun terbit 1 Januari sampai Juni 2019. Nah, di sini terdapat beberapa bagian seperti abstrak, pendahuluan, serta kajian teoritik. Nah, di kajian teoritik ini membahas tentang pengertian mutlak dan muqayyad. Secara bahasa, mutlak adalah bebas tanpa suatu ikatan, sedangkan muqayyad artinya terikat. Menurut istilah, kata mutlak ini dikemukakan oleh Abdul Al-Wahhab Khalaf, seorang ahli usul fikih, mengatakan bahwa lafaz yang menunjukkan satuan tanpa dibatasi secara harfiah dengan suatu ketentuan itu adalah mutlak. Seperti contohnya Misri yang artinya seorang Mesir dan rojulun yang artinya seorang laki-laki. Dan sebaliknya, lafal muqayyad itu adalah lafal yang menunjukkan suatu satuan secara lafziah dibatasi dengan suatu ketentuan. Misalnya, Misriyun Muslimin, seorang berkebangsaan Mesir yang beragama Islam, dan rojulun Rasyidun, seorang laki-laki yang cerdas. Nah, ayat-ayat dan hukum Al-Quran yang bersifat mutlak ada pula yang bersifat muqayyad. Kaidah usul fikih berlaku bahwa semua ayat yang bersifat mutlak harus dipahami secara mutlak selama tidak ada dalil yang membatasinya. Sebaliknya, ayat-ayat yang bersifat muqayyad harus dilakukan sesuai dengan batasan kaidnya. Misalnya, lafaz mutlak terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra. Artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Quran Surah Al-Baqarah surat kedua ayat 234. Nah, ayat di atas itu ditegaskan bahwa azwajan yang artinya istri-istri yang ditinggal mati oleh suami, masa tunggu mereka atau iddah itu selama 4 bulan 40 hari. Kata azwajan itu tersebut adalah lafal mutlak karena tidak membedakan apakah wanita itu sudah pernah digauli oleh suaminya atau belum. Nah, dari ayat tersebut bisa kita simpulkan bahwa masa iddah wanita yang mati ditinggal suami, baik yang telah disetubuhi oleh suaminya atau belum disetubuhi, tetap masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Sedangkan contoh lafaz muqayyad ada di surat Mujadilah ayat 3-4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yudhahiruna min nisaihim thumma ya'uduna lima qalu fatahriru raqabatim min qabli ayyatamassa dzalikum tu'adzuna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa faman lam yastati' fa it'amu sittina miskina dzalika litu'minu billahi wa rusulih wa tilka hududallah walil kafirina adzabun alim. Artinya, orang-orang yang menzihar istri mereka kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur.
Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang siapa yang tidak mendapatkan budak, maka wajib atasnya berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa, wajiblah atasnya memberi makan 60 orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang kafir ada siksaan yang sangat pedih. Quran Surah Al-Mujadilah Surat ke-58 ayat 3-4. Bentuk-bentuk mutlak dan muqayyad itu ada 4. Yang pertama, hukum dan sebabnya yang sama. Yang kedua adalah hukum yang sama tapi sebabnya berbeda. Yang ketiga adalah hukumnya yang berbeda tetapi sebabnya sama. Dan yang terakhir adalah hukum dan sebabnya yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk pembahasan mutlak dan muqayyad menurut metode Hanafiyah. Pengertian dalam buku khas Al-Asrar an Usul Fakhr al-Islam karangan A'la al-Din Abdul Al-Aziz Al-Bukhari disebutkan bahwa definisi mutlak yaitu lafal yang bertentangan dengan zat, bukan bertentangan dengan sifat, tidak dalam bentuk penidaian nafi dan tidak pula dalam bentuk pernyataan isbat. Selanjutnya adalah muqayyad. Muqayyad adalah lafal yang menunjukkan kepada tunjukan mutlak dengan perantaran sifat yang ditambahkan. Terus di sini adalah ada bentuk-bentuk mutlak dan muqayyad. Imam A'la al-Din Abdul Al-Aziz Al-Bukhari menerangkan bahwa mutlak dan muqayyad dapat dibagi dari beberapa bentuk. Yang pertama, munculnya mutlak bersama dengan muqayyad dalam sebab hukum dalam suatu kejadian atau syaratnya. Contohnya 2 hadis yang memerintahkan untuk melaksanakan zakat fitrah. Selanjutnya adalah hukum dan sebabnya sama dalam bentuk pernyataan isbat. Nah, yang ketiga adalah hukum dan sebabnya sama dan dalam bentuk penilaian nafi. Selanjutnya adalah hukumnya berbeda dan sebabnya sama. Yang kelima, hukum dan sebabnya berbeda. Dan yang keenam, hukumnya sama dan sebabnya berbeda. Nah, para tokoh Hanafiyah ini bersepakat bahwa pada bentuk kedua mutlak wajib dibawa kepada muqayyad, sementara pada bentuk pertama telah terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka. Pada umumnya mereka berpendapat bahwa mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad. Hanya sebagian kecil dari mereka yang mengatakan bahwa mutlak wajib dibawa kepada muqayyad tanpa harus memakai qiyas. Dalam bentuk 3, 4, 5 atau 6 mutlak tidak dibawa kepada muqayyad. Selanjutnya adalah analisis perbandingan metode mutakalimin dengan Hanafiyah. Nah, analisis perbandingan. Bentuk-bentuk yang menjadi kesepakatan yaitu apabila hukum dan sebabnya sama. Nah, yang kedua, apabila hukum dan sebabnya berbeda. Para ulama sepakat dalam bentuk ini mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad. Nah, yang ketiga, apabila hukumnya berbeda dan sebabnya sama. Para ulama sepakat dalam bentuk ini mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad. Nah, adapun bentuk yang menjadi perbedaan antara mutakalimin dan Hanafiyah. Yang pertama, apabila mutlak dan muqayyad terjadi pada sebab hukum serta hukumnya itu sama. Dalam bentuk ini terjadi perbedaan pendapat. Mutakalimin berpendapat bahwa mutlak dibawa kepada muqayyad, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa mutlak tidak boleh dibawa kepada muqayyad. Selanjutnya adalah hukum dan sebabnya berbeda. Dalam bentuk ini terjadi perbedaan pendapat antara mutakalimin dengan Hanafiyah. Mutakalimin berpendapat bahwa mutlak dibawa kepada muqayyad, sedangkan Hanafiyah berpendapat bahwa mutlak tidak dibawa kepada muqayyad. Jadi, di sini kita dapat menyimpulkan bahwa mutlak dan muqayyad itu merupakan bagian dari kaidah usuliyah. Kaidah usuliyah itu merupakan media atau alat yang menggali kandungan makna dan hukum yang terdapat di dalam nas Al-Quran dan Sunnah. Dari uraian di atas itu kita lihat bahwa mutakalimin dan Hanafiyah itu sependapat dalam bentuk sama hukum dan sebab dibawa mutlak kepada muqayyad. Berbeda hukum dan sebab serta berbeda hukum dan sama sebab tidak dibawa mutlak kepada muqayyad. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.